Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka acara talk show Gen Z dan Peluang Generasi Emas 2024. Hadirin yang kami hormati, acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang apa aja sih peluang dari generasi Z sebagai generasi emas 2024. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara talk show siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, acara talk show ini akan dipandu oleh moderator yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Dinda Wanti Nurfianti yang merupakan mahasiswa aktif di Prodi Komunikasi Islam, juga beliau aktif di UKM Fatsu. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, marilah kita sambut saudari Dinda Wanti Nurfianti. Padanya dipersilakan. Baiklah, saya Skiatul Adhiah, pamit undur diri dan saya serahkan kepada moderator yaitu Dinda Wanti Nurfianti. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang pemirsa. Kali ini kita kembali lagi dalam talk show yang bertema Gen Z dan Generasi Emas 2024. Ya, pada tema kali ini akan membahas tentang Gen Z dan Generasi Emas 2024. Gen Z merupakan generasi yang lahir dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Gen Z ini juga merupakan generasi yang berkembang di era digitalisasi. Nah, maka dari itu, peluang generasi emas 2024 adalah peluang yang dimiliki Gen Z untuk menjadi generasi yang berkontribusi positif. Gen Z memiliki potensi untuk menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Lalu, pada talk show kali ini, kami akan menghadirkan dua narasumber yang sangat berkompeten dalam bidang ini. Untuk narasumber yang pertama, ia merupakan salah satu mahasiswa aktif Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, ia juga aktif dalam HMJKPI periode 2023, yakni Reva Rahmanugraha. Dan pemateri yang kedua merupakan mahasiswa aktif jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain itu, ia juga aktif sebagai pengurus di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Cirebon. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Reva dan juga David yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri talk show kali ini. Oke, kalau boleh tahu nih, tadi untuk perjalanan ke sini itu bagaimana? Macet kah? Alhamdulillah, lancar-lancar saja meskipun cuaca sangat menyengat ke kulitnya. Tapi aman, lancar, tidak ada macet. Oke, alhamdulillah ya, perjalanannya lancar ya. Oke, untuk Saudara David nih, sebenarnya apa sih Gen Z itu? Jadi Gen Z itu adalah generasi yang lahir pada tahun 2000-an sampai tahun 2000. Oke, jadi Gen Z itu merupakan generasi yang lahir dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 ya, seperti itu ya. Selanjutnya nih, kalau boleh saya bertanya kepada Saudara Reva, kan Gen Z ini merupakan generasi yang lahir di tengah era digitalisasi. Menurut Anda, apa sih kaitannya antara Gen Z dan juga digitalisasi ini? Gen Z ini kan merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang di era digital ya. Di era digital sekarang Gen Z itu punya potensi yang sangat besar. Nah, untuk menjadi generasi yang berkontribusi di masa yang akan datang. Banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh Gen Z tersebut. Banyak sekali ya, di antaranya itu digital native.
Gen Z itu lahir dan tumbuh di era digital, jadi mereka itu terbiasa untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, hal ini itu membuat mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara lebih efisien dan inovatif. Terus juga Gen Z itu kreatif dan inovatif. Jadi mereka itu mempunyai banyak kreasi dan inovasi dalam mengembangkan teknologi. Nah, mereka itu tidak takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Terus juga Gen Z itu berpotensi untuk menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi diri sendiri dan bagi masa depan seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya kaitan antara Gen Z dan juga dengan digitalisasi. Nah, selanjutnya nih, setelah kita mengetahui kaitan antara Gen Z dan juga digitalisasi, kaitan antara Gen Z dan juga digitalisasi nih. Selanjutnya, pastinya adalah tantangan untuk mewujudkan generasi emas 2024 ini. Kira-kira apa sih tantangannya? Untuk tantangannya yaitu generasi itu mampu menghadapi beberapa tantangan. Adapun di antaranya pertama, perubahan yang sangat cepat. Generasi Z hidup di era yang penuh dengan perubahan yang cepat. Hal ini dapat membuat mereka merasa bingung dan tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu tekanan sosial. Generasi Z hidup di era media sosial yang serba terbuka. Hal ini dapat membuat mereka merasa tertekan untuk mengikuti standar-standar di media sosial. Selanjutnya yaitu kecanduan teknologi. Generasi Z terbiasa menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat membuat mereka kecanduan teknologi dan tidak mampu mengadaptasi dengan kehidupan yang tidak tergantung pada teknologi. Begitu. Jadi ternyata banyak juga ya tantangan yang dihadapi Gen Z untuk mewujudkan generasi emas 2024 ini. Sangat banyak. Oke, selanjutnya nih, apa strategi untuk memanfaatkan generasi emas 2024 ini? Bagaimana sih strategi untuk mewujudkan generasi emas ini untuk Reva? Jadi kan Gen Z itu punya potensi ya, punya potensi untuk menjadi generasi emas di Indonesia. Untuk mewujudkan potensi tersebut, Gen Z itu perlu mempersiapkan diri dengan baik, dengan matang. Banyak sekali strategi yang dapat dilakukan oleh Gen Z ini untuk memanfaatkan peluang tersebut. Yang pertama itu bisa mengembangkan keterampilan diri. Nah, keterampilan diri dalam apa? Dalam menggunakan digital. Seperti itu. Jadi keterampilan dalam menggunakan digital ini penting untuk dimiliki oleh Gen Z karena Gen Z itu perlu mengembangkannya agar bisa memanfaatkan teknologi secara efisien dan tidak menyalahi aturan. Gitu. Banyak juga. Terus mereka itu harus meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka. Gen Z itu perlu meningkatkan hal itu agar mereka itu bisa menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang bisa berkembang di masa depan. Terus dan selanjutnya itu mereka harus mengembangkan sikap berani dan mandiri. Sikap berani itu adalah sikap yang tidak takut untuk menyuarakan pendapat mereka seperti itu. Gen Z itu harus berani kan, harus berani. Ada yang salah ya udah kita salahin gitu. Tidak takut untuk menyuarakan pendapatnya. Terus juga harus mandiri, tidak manja lah sebetulnya karena Gen Z itu kan ya kalau sekarang kan mungkin generasi anak-anak strawberry ya disebutnya itu kan manja-manja ya, stres dikit bunuh diri. Jadi Gen Z itu harus mandiri ini agar mereka itu bisa merasakan bagaimana dan melatih diri untuk menjadi pemimpin yang akan datang di masa depan seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Ternyata banyak sekali peluang yang dimiliki Gen Z untuk merealisasi generasi emas 2024. Akan tetapi, di samping itu juga ada kekurangannya. Maka dari itu, ya tugas kita adalah untuk bagaimana caranya kita bisa mengontrol diri kita ya untuk mewujudkan generasi emas itu.
Oke, jadi dari talk show kali ini saya dapat menyimpulkan bahwasanya generasi Z itu memiliki potensi yang sangat besar untuk merealisasi Indonesia Emas di 2024. Nah, akan tetapi Gen Z itu perlu mempersiapkan diri dengan baik. Salah satunya itu adalah dengan mengembangkan kreativitas diri. Gen Z perlu mengembangkan keterampilan digital, meningkatkan kreativitas dan inovasi, serta mengembangkan sikap berani dan mandiri. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih untuk saudara David dan juga Reva atas waktunya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Selamat jumpa, sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.